Selamat siang saudara-saudara, dan puji Tuhan kita dapat bergabung kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan dalam seri pelajaran yang bertemakan When Future Rhymes with History oleh Pendeta Roy Pitoy. Namun, sebelum kita akan memulaikan program ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, seperti yang di sharing screen, boleh tolong Oke. Bagi yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan yang akan diberikan oleh Pendeta Pitoy pada siang ini, bisa silahkan chat ke host atau co-host dengan menggunakan nama asli. Dan selanjutnya, jika saudara-saudara ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, bisa chat ke nomor WhatsApp 0896 38 41 1655. 0896 38 411 655. Dan selanjutnya, untuk program Bible Study kali ini adalah kerjasama antara God's Word Ministry dan Adat Tertulis. Nah, Bible Study ini kita laksanakan atau kita adakan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang kita ada Bible Study dengan ID yang sama. Dan bagi saudara-saudara yang mempunyai kerabat yang ingin mendengarkan firman Tuhan, marilah kita ajak mereka untuk bergabung dan mendapatkan berkat yang sama. Untuk itu, saat ini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan tersebut dengan berdoa yang akan dibuka oleh Jovindi Loai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat penyertaan yang Engkau masih berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulaikan Bible study kami di siang hari ini, mari Engkau bersama-sama dengan kami, berkati jaringan, devices yang kami gunakan untuk Bible study ini, biarlah itu dapat memperlancar Bible study kami di siang hari ini. Engkau juga berikan kepada kami Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti Bible study yang akan kami laksanakan pada siang hari ini. Berdoa khusus buat Pastor Roy yang akan memimpin Bible study ini, kiranya Engkau memberkati dengan Roh Kudus-Mu sehingga dia dapat berkata-kata seturut dan kehendak-Mu saja. Inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang begitu banyak, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, untuk waktunya kami langsung serahkan kepada Pendeta Roy Pitoy. Oke, terima kasih. Shalom kepada kita semua, saudara-saudara, dan salam sejahtera karena kita masih bisa bersama-sama lagi pada saat ini untuk melanjutkan pelajaran Alkitab. Keinginan saudara untuk selalu mempelajari firman Tuhan menjadi inspirasi bagi seluruh tim yang berusaha dengan keras, ya, bekerja dengan keras, ya, untuk membuat pertemuan kita ini bisa terjadi pada siang hari ini. Mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk mengundang kehadiran Roh Kudus, dan permintaan saya selalu agar saudara tetap doakan saya selama pembicaraan ini berlangsung. Ya, kalau Rasul Paulus sangat membutuhkan doa ketika menyampaikan firman Tuhan, apalagi kita-kita ini, ya, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, sekali lagi kami menaikkan hati dan pikiran kami menghadap takhta-Mu yang kudus. Kami rindu untuk menuntut janji Tuhan. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kami percaya akan janji Tuhan ini dan kami yakin Tuhan Allah yang setia dengan janji-janji yang Engkau berikan kepada kami, Engkau akan menepati janji-Mu ini. Terima kasih, kami memohon hikmat, kami memohon Roh Kudus hadir bersama dengan kami agar apapun yang kami pelajari pada saat ini, semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami akan berkobar-kobar sebagaimana dua murid yang berjalan bersama dengan Yesus. Biarlah Yesus yang berbicara kepada kami dan kami duduk dekat kakinya
siap untuk mendengarkan suaranya, siap untuk percaya kepadanya, dan menuruti semua firman yang dia sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau simpulkan pelajaran kita yang terakhir. In case ada dari saudara-saudara yang tidak sempat mengikuti dan baru bergabung dengan kita pada saat sekarang ini. Kita sedang mempelajari nasihat daripada Tuhan Yesus langsung di dalam Matius 24 ayat 15. Jadi jika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini yang membuat justifikasi atau pembenaran kenapa kita masuk kepada seri Daniel pada saat ini. Dan kalau saudara baca di undangan yang beredar, disebutkan seri Daniel and Revelation. Mengapa? Karena saya dan saudara tidak bisa mempelajari buku Daniel tanpa mempelajari buku Wahyu. Itu sebabnya seri ini disebut seri dalam topik Daniel dan Wahyu, saudara-saudara. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ada satu hal yang saya ingin kita review, kita ulangi, yaitu ketika kita menafsirkan nubuatan, ketika kita mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan nubuatan, maka ada satu prinsip yang kita harus ingat, yang sesuai dengan judul yang sudah diberikan, yaitu when the future rhymes with history. Ya, ketika masa depan seirama, senada dengan masa lalu. Jadi ini satu prinsip yang kita ambil daripada Alkitab di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15 lebih jauh dikatakan, ya, yang dulu ada sekarang sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada, dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Saudara, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka Tuhan sudah taruh itu di dalam sejarah. Itu sebabnya buku Daniel disusun dengan dua pembagian ini, yaitu 6 pasal yang pertama adalah sejarah, 6 pasal yang berikut adalah masa depan. Saudara, dengan demikian, bukan berdasarkan urutan waktu, kronologis, tapi berdasarkan pembagian ini. Mengapa? Karena untuk tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tidak ada jalan lain selain kita lihat apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Ini prinsip yang kita sudah pelajari. Dan prinsip ini ada di dalam Alkitab dan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus langsung. Di dalam Matius 24 ayat 37, firman Tuhan berkata, ya, saudara-saudara, mari kita buka Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ini perkataan dari Tuhan Yesus langsung. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Dengarkan, Yesus katakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Artinya itu masa yang lalu. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Itu masa depan. Jadi Yesus bilang, sebagaimana terjadi pada masa lalu, demikian pula akan terjadi pada masa yang akan datang. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara dengarkan, Yesus menyamakan keadaan sebelum kedatangan yang kedua kali dengan zaman pada zaman air bah waktu mereka datang, waktu air bah datang. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan, dan mereka tidak tahu bahwa air bah sedang datang. Demikian pula pada zaman ini, orang makan dan minum, kawin, mengawinkan. Apa yang salah dengan makan dan minum, kawin, mengawinkan? Tidak ada yang salah dengan itu. Itu menyatakan bahwa ini adalah kegiatan yang ordinary, kegiatan yang wajar, yang dilakukan oleh manusia setiap hari. Ketika itu sedang terjadi, saudara, maka tiba-tiba kedatangan akan datang. Demikian, ketika orang makan, minum, dan menikmati hidup pada zaman Nuh, mereka tidak sadar. Mereka melihat binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera. Mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Tetapi mereka tidak sanggup untuk menurut apa yang dikatakan oleh Nuh. Dan mereka tidak percaya. Dan pada akhirnya mereka binasa. Saudaraku, saya dan saudara sedang hidup di akhir zaman. Segala sesuatu kelihatannya terjadi secara alamiah, secara biasa. Tidak ada yang luar biasa terjadi. Tetapi sesungguhnya
kedatangan Tuhan sedang dekat dengan keadaan kita. Orang tetap melakukan segala aktivitas seperti biasa. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak siap, kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau kita tidak duduk dekat kaki Yesus, maka saya dan saudara bisa saja hilang, tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang benar, walaupun mujizat Tuhan, walaupun suara Tuhan begitu keras berbicara kepada kita. Saudara, saya rindu agar semua kita bangun dari tidur rohani kita. COVID-19 telah menjadi berkat, karena di dalam hikmat-Nya Tuhan telah mengizinkan hal ini terjadi. Mengapa? Karena kita begitu nyaman dengan dunia. And normal new bagi kita. Bahkan sebelum COVID-19, kita sedang ada dalam krisis akhir zaman. Kita sedang ada dalam kapal Titanic yang sedang berpesta pora, bersukaria. Mereka sedang dengan cepat menuju kepada akhirnya. Kapal Titanic adalah kapal yang diyakini tidak bisa tenggelam, saudara. Dan dunia ini sedang seperti itu, sedang menuju dengan cepat, dengan segala kesombongan yang ada. Ya, pemilik kapal maupun yang membuat kapal mengatakan kapal ini tidak akan tenggelam. Tetapi saudara, kita tahu ceritanya, mereka akhirnya tenggelam. Apakah kita sedang sama seperti kapal Titanic yang paralel dengan keadaan kita? Bahwa kesombongan manusia sedang membawa manusia dalam kehancuran. Bumi ini sedang menuju kepada kehancuran oleh karena kesombongan kita. Bahwa kita hidup tidak mau bergantung kepada Tuhan. Ya, saudaraku, ini yang menjadi pelajaran buat kita seharusnya dari masa lalu. Apa yang terjadi dulu sudah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Nah, sekarang pada saat ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ada di dalam buku Daniel. Ini seharusnya menjadi pelajaran yang tidak boleh kita lewatkan, kita abaikan. Mari kita kembali kepada Daniel pasal 1 dan kita akan baca lagi. Pendekatan yang saya akan lakukan, saudara, ya, saya akan melakukan pendekatan, kita akan mempelajari secara tematik dan juga secara tekstual. Apa maksudnya pendekatan secara tema? Saya akan membahas tema per pasal, ya. Tapi pada saat yang sama, saya juga akan berusaha membahas secara tematik. Walaupun itu artinya kita akan membutuhkan waktu yang sangat banyak, ya. Tapi puji Tuhan kita punya banyak waktu. Bukankah begitu, saudara? Dengan keadaan sementara masih tidak jelas kapan ini akan normal, tapi paling tidak kita punya banyak waktu. Kalaupun saudara miss, ada yang di-record, jadi saudara bisa lihat rekamannya di YouTube. Kita puji Tuhan juga untuk teknologi yang ada. Sehingga kalaupun saudara miss, saudara tidak perlu khawatir. Ya, saudara bisa lihat di YouTube channel yang sudah ada disebutkan. Ya, ada tertulis maupun di God's Word Ministry. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Daniel pasal 1 untuk kita lanjutkan ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, baik yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, di pelajaran kita yang sebelum ini, kita sudah jelaskan bahwa ini ayat yang sangat penting.
Ini ayat yang sangat menentukan. Saya mau simpulkan lagi, ya saudara, apa yang sedang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar di sini. Dia seorang raja yang cerdas, raja yang pintar, yang terbukti dengan karirnya. Dia pemimpin yang luar biasa. Dan di masa pemerintahannya, Belsasar mencapai titik puncak kejayaannya dalam sejarah. Tidak pernah ada lagi raja sebelum dia maupun sesudah dia yang bisa membawa Babylon ke dalam puncak kejayaannya seperti ketika Raja Nebukadnezar menjadi raja. Saudaraku, apa yang sedang dia coba lakukan di sini? Dia berusaha untuk membuat orang-orang muda yang dia tawan dari keturunan bangsawan ini untuk bekerja bagi dia. Orang-orang muda yang terbaik, orang-orang muda yang perawakannya secara fisik baik, yang secara mental pintar, yang secara sosial, emosional, quotation-nya juga tinggi, dan yang juga, ya saudaraku, orang-orang yang betul-betul cakap dalam berbagai-bagai hal. Kenapa dia ambil orang muda? Ya, karena mereka punya masa depan yang masih panjang dan mereka masih bisa dibentuk, bisa diindoktrinisasi untuk melayani Babel. Dan setiap negara yang dia taklukkan, dia ambil orang-orang muda yang terbaik untuk memperkuat Babel dan dia kasih scholarship, saudara. Dia kasih beasiswa dalam Universitas Babel, universitas nomor 1 pada waktu itu. Itu yang membuat Babylon menjadi negara superpower. Dan ketika dia kuasai teknologi, ketika pendidikan merupakan suatu yang kuat di suatu negara, maka dipastikan negara itu akan menjadi negara yang kuat dan maju dan yang paling unggul. Dan ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Supaya mereka tidak memberontak kepada dia, maka dia ajarkan mereka satu pendidikan yang akan membuat orang-orang ini tunduk kepada Babel. Dan yang paling penting, supaya mereka betul-betul akan tunduk, dia berusaha untuk memperkenalkan agama Babel kepada mereka, kepada umat-umat Tuhan yang berasal dari Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Apa indikasi yang mengatakan itu? Oleh sebab dia mengganti semua nama mereka. Saudara, nama-nama daripada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, kalau saudara perhatikan akhirannya El dan Yah. El dan Yah di dalam bahasa Ibrani melambangkan nama-nama Tuhan. Ya, jadi Daniel contohnya artinya Allah hakimku dan artinya hakim. Ya, sementara I itu kepemilikanku. Jadi El adalah Allah. Allah adalah hakimku. Ya, saudara, diganti dengan Belsasar. Bel adalah salah satu dewa di dalam Babel dari begitu banyak dewa yang ada. Jadi yang terjadi di sini adalah dia berusaha untuk rubah agama Yehuda, agama Israel, agama yang benar dengan agama Babel, agama yang tidak benar. Ya, saudaraku, ya, di dalam pandangan Alkitab ini adalah agama yang palsu. Bisa dibilang seperti itu. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh Nebukadnezar. Kalau saja semua orang yang berhasil dia taklukkan akan menerima agama Babel. Oleh sebab di dalam perjanjian lama, bangsa yang paling kuat itu dinyatakan sebagai bangsa yang memiliki Allah paling kuat. Dengan Babel mengalahkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah, bisa dibilang bahkan sampai luas ya ke Afrika, bisa dibilang sampai ke Mesir. Bisa dibilang Babel ini menjadi negara superpower dan dengan demikian maka Babel ini bisa dibilang yang memiliki dewa yang paling kuat. Saudaraku, itu sebabnya maka semua agama-agama yang ditaklukkan, negara-negara yang ditaklukkan, agamanya harus dirubah. Dan ketika semua orang memeluk agama dari Babel oleh karena dewanya dianggap yang paling kuat, oleh sebab buktinya dia bisa menaklukkan semua negara yang sedang berperang dengan dia, maka yang terjadi semua negara takluk ya oleh karena agamanya juga yang paling kuat. Dengan demikian, ketika semua orang menjadi pemeluk agama Babel, maka mereka tidak akan pernah lagi memberontak, saudaraku.
ya, kepada Babel. Ini adalah maksud tujuan dari Babel. Dan kita sudah pelajari pada waktu yang lalu bahwa Raja Babel yang sesungguhnya adalah bukan Nebukadnezar, tetapi iblis sendiri. Dan ini digambarkan sebagai musuh umat Tuhan di dalam buku Wahyu. Di dalam buku Wahyu, Babel akan muncul dan figur yang kuat, yang sangat menonjol di dalam buku Wahyu. Itu sebabnya kita harus tahu dasarnya dengan pasti untuk bisa memahami kemudian di dalam buku Wahyu mengenai Babel. Siapa ini Babel yang dibicarakan? Sekarang, saudara, ya, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh setan di akhir zaman. Ya, dan sepanjang zaman kita lihat apa yang setan mau lakukan di sini untuk membuat mereka menerima agama Babel, agamanya setan di atas dunia ini bisa dibilang. Maka Nebukadnezar memberikan kepada mereka pendidikan Babylon. Aspek pendidikan berhubungan dengan aspek mental. Kemudian mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, ya, bahasa orang Kasdim, saudara. Ini apa tujuannya? Supaya mereka juga bisa beradaptasi dengan budaya yang ada di Babel sehingga mereka kerasan tinggal di Babel dan tidak ingat-ingat untuk pulang. Nah, saudaraku, sedangkan aspek yang berhubungan dengan tulisan dan bahasa itu berhubungan dengan aspek sosial, ya, budaya berhubungan dengan aspek sosial, saudara. Kemudian yang berikut yang dilakukan oleh Nebukadnezar yang melambangkan apa yang sedang dilakukan oleh setan di akhir zaman. Dan sepanjang zaman, setan juga memberikan kepada mereka makanan dari santapan raja. Ya, bisa dibilang santapan raja, anggur Babylon dan makanan Babylon, ya, diberikan. Dan ini berhubungan dengan aspek fisik, ya. Tapi semua ini sebenarnya dengan tujuan supaya mereka kerasan tinggal di Babel dan memeluk agama Babel. Itu aspek rohani. Nah, sekarang saudaraku, kalau kita sudah memahami ini, maka kita tahu bahwa setan akan menyerang 4 aspek ini di akhir zaman. Setan akan mendidik dunia ini dengan pendidikan Babylon. Setan akan memberikan dunia ini budaya Babylon, ya, aspek sosial Babylon. Dan kita tahu peer pressure itu sangat kuat untuk mempengaruhi manusia, ya, bahkan bukan cuma di kalangan remaja, tapi kepada orang tua sekalipun. Dengan sosial media yang ada di dunia sekarang ini, saudaraku, maka kita akan sangat dipengaruhi dengan sosmed, ya. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, itu yang sedang terjadi, sedang dikondisikan, ya, istilah normal new, bahwa kita akan jadi biasa dengan keadaan yang tidak biasa sebenarnya. Ya, saudaraku, itu yang sedang dilakukan oleh setan kepada saya dan saudara, bahkan sebelum COVID ini terjadi. Saudara, berikutnya dengan maksud untuk membuat kita tunduk kepada agamanya, agama Babylon di akhir zaman. Dan dia memberikan makanan dan minuman Babylon, baik secara fisik maupun secara rohani, saudaraku. Maknanya, dengarkan, inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Inilah pola penyesatan yang setan berikan. Namun, selalu dia masuk lebih dulu dari aspek jasmani. Saudara, mari kita lihat bagaimana dia menyesatkan nenek moyang kita yang pertama. Di dalam Kejadian pasal 3 mulai ayat 6. Firman Tuhan berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, aspek apa itu? Ketika Hawa melihat bahwa buah pohon yang dilarang itu sedap dan menarik kelihatannya. Itu adalah aspek jasmani. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Itu aspek mental. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ya, jelas ini aspek apa? Aspek jasmani lagi. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Aspek sosial. Suami sangat dipengaruhi oleh istri maupun sebaliknya. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa aspek ini? Aspek rohani. Sekarang sesudah mereka makan buah itu, mereka terbuka matanya dan mereka melihat bahwa mereka telanjang. Saudara, inilah bagaimana setan berhasil menyesatkan nenek moyang kita yang pertama melalui aspek fisik. Saudara, sehingga akhirnya mempengaruhi aspek sosial maupun aspek mental maupun aspek rohani, saudaraku. Itu yang terjadi. Inilah siasat penyesatan setan. Ketika Yesus ada di atas dunia ini, setan mencobai Yesus dengan 3 hal. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Maka Yesus, ayat 1 saya baca, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dengarkan, pencobaan kepada setan, kepada Yesus yang pertama oleh setan adalah yang berhubungan dengan aspek jasmani. Selalu setan menyerang dari aspek jasmani kepada manusia. Dan Yesus pun tidak terkecuali. Yesus pun dicobai. Bayangkan dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Tentunya dia sangat lapar, saudara. Sedangkan 1 hari kita berpuasa, kita susah untuk menahan, untuk tidak makan ataupun tidak minum. Bayangkan Yesus, dia baru saja berpuasa 40 hari, 40 malam. Tiba-tiba setan datang dan berkata, jikalau engkau anak Allah, ya, perintahkanlah batu ini supaya menjadi roti. Dengarkan saudara, ini pencobaan berhubungan dengan aspek apa? Aspek jasmani. Setan selalu menyerang manusia dari aspek jasmani. Lalu datanglah di dalam ayat selanjutnya, ya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, ayat 5. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sekarang setan datang dengan ujian yang lebih berat. Ya, dia bawa ke tempat yang tinggi, di atas hubungan bait Allah. Itulah tempat di mana semua orang berkumpul. Ya, karena setiap orang Israel yang berbuat dosa, dia harus bawa korban di bait suci. Jadi bayangkan bait suci itu tempat yang ramai setiap hari. Karena di situ juga ada penjual-penjual yang menjual segala hewan-hewan maupun keperluan untuk membawa korban. Dan Yesus disuruh untuk jatuhkan diri di situ. Bayangkan kalau dijatuhkan diri, dia akan melayang-layang. Ini suatu ujian kesombongan rohani yang luar biasa. Ya, saudara, saya dan saudara seringkali terjebak dengan ujian ini. Ya, kita terjebak dan kita jatuh, kita menyombongkan diri. Ini ujian yang berat yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi setan juga mengutip Alkitab, saudara, di sini. Dia bilang ada tertulis, dia akan datang kepada orang yang rohani, kelihatannya secara lahiriah dengan hal yang rohani. Dia akan datang kepada saya dan saudara dengan hal-hal yang kelihatannya rohani, saudara. Tapi secara tidak sadar, kita bisa saja terjebak dan kita sedang meninggikan diri. Kita sedang meninggikan diri dan kita tidak sadar. Ya, dengarkan, kita butuh kasih karunia Tuhan. Duduk dekat kaki Yesus lalu agar kita bisa diberikan kesadaran, ya, diberikan kekuatan untuk melihat pencobaan Tuhan, pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kedua, ujian yang diberikan atau pencobaan yang diberikan oleh setan kepada Tuhan Yesus berhubungan dengan aspek mental, juga aspek meninggikan diri, kesombongan rohani. Saudara dengarkan, Yesus dicobai secara mental karena setan mengutip Alkitab sekarang ini. Saya dan saudara harus tahu bahwa setan mempelajari Alkitab dengan tekun, bukan untuk menurutinya, tapi untuk menjebak saya dan saudara. Begitu banyak orang yang terjebak dalam pencobaan yang kedua ini, saudara. Ya, sehingga mereka merasa bahwa mereka melakukan kehendak Tuhan.
menuruti perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka melanggar hukum Tuhan. Yang mereka pikir sedang mereka lakukan adalah penurutan kepada hukum Tuhan. Sehingga tidak heran kita dengar ada orang yang bunuh diri, tetapi dia yakin itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, ini adalah penyesatan tingkat tinggi yang lebih berat. Kita harus betul-betul rajin belajar Alkitab. Ya, bukan hanya untuk pengetahuan saudara, yang lebih penting supaya kita punya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan kita, bukan untuk kita sombongkan bahwa kita memiliki pengetahuan yang banyak, bahwa kita menguasai firman Tuhan. Tidak ada gunanya semuanya itu, bukan untuk berdebat juga, tapi untuk betul-betul menuruti segala firman Tuhan itu. Kalau saya dan saudara memiliki motif yang benar waktu membaca firman Tuhan, yaitu untuk menuruti, untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan dan menuruti semua kehendak Tuhan, maka kita akan menemukan kebenaran. Maka kita akan dituntun dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Tapi kalau motif kita untuk berdebat, untuk ahli di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau untuk mengetahui, sekedar mengetahui seluruh isi Alkitab, maka itu tidak ada gunanya. Ya, penting untuk mengetahui tentang Alkitab, penting, itu sangat penting. Tapi saudara, yang lebih penting adalah apakah firman Tuhan itu mengubah hidup saya dan saudara? Apakah itu membawa saya lebih dekat, lebih serupa dengan karakter daripada Tuhan Yesus? Jangan kita ini secara lahiriah Alkitab berjalan. Orang yang sangat menguasai Alkitab, hafal isi Alkitab, kata demi kata, tapi tindakan kita, tingkah laku kita, saudara, tidak menggambarkan karakter Yesus, maka saya dan saudara sedang menjadi penyesat. Ya, jangan saudara kita terjebak dengan yang kedua ini. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ayat 6. Lalu berkata kepadanya, ya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Oke, ini kita sudah baca ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 2 kali dia dicobai, 2 kali dia tidak mengandalkan dirinya, dia tidak mengandalkan pikirannya, dia tidak mengandalkan kepintarannya, dia tidak mengandalkan kekudusannya, kesuciannya. Ya, saudara, tidak satu kali pun Yesus mengandalkan semua yang saya sebutkan tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Artinya Yesus mau memberikan teladan kepada saya dan saudara yang mengaku menjadi pengikut Yesus, bahwa satu-satunya perlindungan terhadap pencobaan yang setan berikan adalah firman Tuhan. Bukan pikiran saya, bukan kepintaran saya, bukan apapun yang saya ketahui, saudara. Tapi kalau kita mau aman, saudara, kita harus mengandalkan firman Tuhan. Kita harus tahu isi Alkitab. Ya, Tuhan Yesus tidak bilang sama setan, tunggu dulu, saya mau cari jawabannya di dalam Alkitab. Tidak, tapi secara instan, langsung, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Dia tidak sebutkan ayatnya, oleh karena Alkitab dalam bahasa aslinya di Perjanjian Lama bahasa Ibrani, tidak ada pasal, tidak ada ayat. Itu sebabnya dia hanya sebutkan ada tertulis. Karena tidak bisa disebutkan terdapat di mana. Karena pembagian pasal dan ayat kemudian ditambahkan, ya, jauh kemudian baru ditambahkan. Ya, saudara, ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki hubungan yang begitu erat dengan Bapanya, sehingga dia tahu ayat yang mana yang pas untuk menjawab setiap pencobaan yang diberikan oleh setan kepada dia. Yang selanjutnya, ya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dan dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, dengarkan apa yang dikatakan oleh setan. Pada akhirnya, ujung-ujungnya, dia memperlihatkan kepada Tuhan Yesus segala kemuliaan daripada dunia yang seharusnya setan iblis tahu bahwa itu milik Tuhan. Bahkan Yesus yang menciptakan itu.
Tapi setan ini memang tidak tahu diri, saudara. Dia merasa bahwa dia adalah penguasa dunia karena dia berhasil membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dia tawarkan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembah dia. Ya, jawaban daripada Tuhan Yesus. Mari kita lihat apakah dia berubah, apakah dia tetap pakai Alkitab. Maka berkatalah Yesus kepadanya di dalam ayat 10, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, dengarkan jawaban dari Tuhan Yesus sangat jelas. Enyalah engkau iblis, ya, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu kita harus berbakti. Saudara, kalau kita mencintai harta dunia, kesenangan dunia, lebih daripada Tuhan, maka itu menjadi ilah. Menjadi ilah bagi saya dan saudara. Begitu banyak orang yang dijebak dengan kekayaan di atas dunia. Ini bukan berarti hanya untuk orang kaya, karena banyak orang miskin juga yang materialistis dalam kehidupan mereka. Saudaraku, banyak orang yang tidak akan ada di surga karena lebih mencintai harta. Mengapa mereka lebih mencintai harta? Mengapa saya dan saudara lebih mencintai harta daripada Tuhan? Oleh karena setan berhasil menjebak saya dan saudara perlahan-lahan tanpa kita sadari, sebagaimana dia menjebak Yudas untuk mengasihi harta, sebagaimana dia menjebak juga Ananias dan Safira, istri Lot. Semua ini ditulis di dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, agar kita tidak mengasihi apapun lebih daripada Tuhan. Lebih daripada Tuhan. Saudaraku, dengarkan. Ini pencobaan yang ketiga yang berhubungan secara rohani. Jadi kita lihat bagaimana setan dalam berusaha untuk menguasai saya dan saudara. Dia selalu datang dengan pencobaan kepada aspek fisik, kemudian aspek mental, kemudian tujuannya akhirnya untuk aspek rohani. Dia ingin menjadi Allah di dalam diri saya dan saudara, di dalam hidup saya dan saudara. Apakah kita mau dia yang menjadi penguasa? Jangan mau, saudara, karena dia tidak mengasihi saya dan saudara. Dia hanya permainkan saya dan saudara. Ya, saudara, dengarkan. Inilah bagaimana setan berusaha untuk menguasai saya dan saudara. Mari sekarang kita pergi kepada buku Wahyu. Di dalam buku Wahyu 13, ya, saudaraku, disebutkan dengan jelas, ya, pada akhir zaman, metode yang sama, setan tidak berubah, metodenya sama. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat ke-18. Mari kita baca Wahyu 13 ayat 18. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka Wahyu 13. Kita lihat bahwa metode yang sama akan digunakan setan di akhir zaman. Di dalam Wahyu 13 ayat 18 firman Tuhan yang berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, dengarkan, orang yang selamat di akhir zaman adalah orang yang tahu apa artinya 666. Ya, itu artinya mereka orang yang berhikmat. Itu artinya secara mental mereka adalah orang-orang yang bijaksana, saudaraku. Kalau saudara mau selamat, saudara harus jadi orang yang bijaksana. Itu sebabnya kita perlu mempelajari nubuatan Daniel dan Wahyu. Karena hanya orang yang bijaksana yang mampu untuk mengetahui. Ini adalah berhubungan dengan aspek mental. Kemudian ayat 17, ya 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar. Berbicara mengenai Babel di akhir zaman, saudara. Ini Babel, ini musuh umat Tuhan di akhir zaman. Ya, dia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, dengarkan, di akhir zaman. Di sini ada aspek apa? Ya, aspek jasmani. Karena apa? Suatu saat di atas dunia ini, dengan adanya globalisasi, maka akan ada kekuasaan yang bisa melarang orang untuk menjual atau membeli.
Ya, saudaraku, dan ini aspek jasmani. Ketika saudara akan menyerah, tidak bisa makan kalau tidak menerima tanda binatang, maka yang terjadi kita akan mengikuti kehendak daripada setan. Kita akan menerima tanda binatang. Tapi kalau kita kuat, kalau kita biasa berpuasa, kalau kita biasa mengendalikan selera kita, kita akan menolak tanda binatang. Kalau saudara biasa makan McDonald, kalau saudara biasa makan Kentucky, begitu banyak orang yang menderita karena COVID-19. Mereka tidak bisa pergi untuk makan di restoran-restoran favorit mereka. Dan mereka menangis di rumah. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, saudara, bayangkan kalau saya dan saudara tidak biasa mengendalikan selera. Ketika ini tanda binatang dikeluarkan di seluruh dunia. Kalau kita menerima tanda binatang, maka kita akan menjadi milik daripada antikristus. Maka apakah kita akan tahan? Saya dan saudara harus mengendalikan selera. Kalau tidak, kita akan menyerah dan menerima tanda binatang hanya supaya kita bisa makan dan minum. Saudara dengarkan, ya. Tapi ada yang lebih serius dari itu, yaitu di dalam ayat 15, 14, 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Dengarkan, penyesatan adalah tanda nomor satu bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan penyesatan diberikan itu artinya saya dan saudara harus punya mental yang kuat, ya, kepintaran rohani yang kuat untuk bisa tahu bahwa ini penyesatan sehingga kita tidak akan disesatkan. Apa yang akan membuat orang tersesat di akhir zaman? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara dengarkan, aspek mental, aspek rohani, aspek sosial. Karena semua orang di atas dunia akan melakukan ini, menerima tanda binatang, ya, dan pada akhirnya menyembah semua patung binatang yang didirikan. Tentunya ini bahasa simbol, saudara. Tapi yang saya mau tekankan di sini, aspek sosial akan memberikan tekanan. Ketika semua orang menyembah patung, menerima tanda binatang, maka apakah iman kita tidak akan berubah untuk setia kepada Tuhan Yesus? Atau kita menyerah dan mengikuti dengan arus yang membuat kita terbawa dengan arus. Karena kita katanya tidak mungkin bisa melawan arus. Saudara, yang saya mau sampaikan, aspek sosial, aspek mental, dan aspek rohani. Karena penyembahan itu berhubungan dengan aspek rohani. Apakah kita akan tunduk? Kalau saya dan saudara mau bertahan, sebagaimana Yesus menang. Sebagaimana Yesus menang dari setiap pencobaan yang datang dalam seluruh aspek kehidupannya, Yesus menang karena Yesus bersandar kepada ada tertulis. Ada tertulis, dia tidak bersandar kepada pikirannya, dia tidak bersandar kepada kesuciannya, kebenarannya, kesalehannya, tidak sedikit pun. Tapi dia bersandar kepada firman Allah. Itu teladan yang diberikan kepada saya dan saudara. Kalau kita mau lolos, maka kita juga harus bersandar kepada firman Allah. Saudara, mari kita lihat bahwa aspek-aspek ini sangat penting. Ini digunakan oleh Yesus dalam pelayanannya, saudaraku. Bahwa Yesus mengenali keempat aspek ini. Dan dalam pelayanannya adalah pelayanan yang lengkap. Mari kita buka di dalam Matius pasal 9 ayat 35. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus memahami aspek-aspek ini dan hubungan antara aspek-aspek ini. Di dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Aspek apa ini, saudara? Aspek sosial. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Apa itu? Mengajar aspek mental dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Aspek apa itu? Aspek rohani, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Aspek apa itu? Aspek jasmani. Saudara, Tuhan Yesus memahami hubungan antara aspek-aspek ini dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, bahwa aspek jasmani sangat mempengaruhi aspek mental, sosial, maupun aspek rohani kita.
Ya, saudaraku, ini sangat penting. Jadi jangan katakan bahwa tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara makanan dan aspek kerajaan surga. Tidak ada. Ya, saudaraku, mari kita lihat Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bertambah besarnya fisiknya, bertambah hikmatnya mentalnya, dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, makin dikasihi Allah aspek rohani dan dikasihi manusia aspek sosial. Saudara, dengarkan, ini hubungan yang erat antara setiap aspek dalam kehidupan kita secara utuh. Ya, bahwa jasmani kita mempengaruhi mental kita dan mental kita mempengaruhi sosial kita maupun rohani kita. Jadi jangan katakan bahwa hal kerajaan surga tidak berhubungan dengan makanan. Siapa bilang berhubungan? Tapi ada ayatnya di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca ayat ini sepintas, sepertinya ayat-ayat ini bertentangan dengan prinsip yang sedang kita bangun dari tadi. Bahwa aspek jasmani sangat penting, setan selalu menyerang manusia. Pencobaannya selalu datang dari aspek jasmani. Dan di akhir zaman, hal yang sama akan terjadi. Bagaimana kita mengharmonisasikan ini? Kalau saudara pelajari di dalam Roma pasal 14, mari kita buka Roma pasal 14. Ya, karena ayat ini sepertinya bertentangan dan saya merasa ini perlu dijelaskan. Ya, tadi kita kutip Roma 14 ya, yang mengatakan hal kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman di dalam Roma 14 ayat 17. Ya, tapi supaya kita memahami apa yang sedang terjadi di sini, mari kita buka daripada ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ada suatu masalah yang terjadi di Roma. Ada orang-orang Kristen yang baru menjadi Kristen berlatar belakang bukan Yahudi. Dan mereka tahu bahwa makanan daging yang sudah dipersembahkan di pasar itu telah didoakan di kuil-kuil. Dan menurut mereka, karena sudah didoakan di kuil kepada dewa-dewa, maka ini tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan oleh orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, mereka tahu bahwa tidak ada dewa. Mereka tidak percaya kepada dewa-dewa. Jadi walaupun itu sudah didoakan, bagi mereka itu boleh dimakan. Dan terjadilah masalah. Orang Kristen yang baru jadi Kristen berlatar belakang non-Yahudi, ini dikatakan oleh Rasul Paulus yang lemah imannya. Maksudnya sebenarnya yang lemah imannya adalah yang masih baru dalam kerohaniannya. Ya, sehingga mereka ini belum mengerti. Dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang kuat imannya, karena mereka sudah kenal Tuhan sebelumnya. Mereka hanya perlu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan mereka tahu tidak ada dewa. Jadi mereka tidak masalah. Daging itu sudah didoain di mana, mereka tidak peduli. Ya, sehingga terjadi masalah. Rasul Paulus memberikan nasihat ketika dia dengar ada masalah di jemaat Roma soal ini. Terjadi pertengkaran. Ya, maka dia memberikan nasihat. Nasihatnya adalah supaya jangan bertengkar cuma karena soal makanan. Yang makan jangan menghina, yang tidak makan jangan menghakimi. Ya, saudara, ini yang dia sampaikan. Masalahnya di sini bukan soal makan atau tidak makan, tapi masalahnya di sini adalah menjadi batu sandungan atau tidak, menghakimi orang yang tidak makan atau menghina yang makan. Ya, ini yang terjadi. Demi mendamaikan kedua pihak ini, maka Rasul Paulus memberikan surat ini. Ya, dia bilang di dalam ayat 17 untuk memberikan nasihat. Ya, di dalam ayat 17 tadi. Ya, saudara-saudara dengarkan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, di dalam ayat 15, mari kita lihat. Ya, atau mulai dari ayat 14. Sebaiknya mungkin ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri.
hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ya, saudara, jadi kalau nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus, kalau kamu makan, walaupun tidak ada dewa yang kita percayai, tapi kalau kita makan kemudian jadi batu sandungan bagi saudara kita yang masih lemah imannya, maka lebih baik jangan kita makan. Ya, ini nasihat yang Rasul Paulus berikan. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa boleh makan sesuka hati, ya bukan itu, dan tidak bertarak. Saudara dengarkan, ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, firman Tuhan dengan jelas Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, ya. Jadi tidak mungkin dia mengkontradiksi kata-katanya sendiri di dalam Roma. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ya, firman Tuhan, baik engkau makan, baik engkau minum, ya, apa katanya? Hendaklah kamu lakukan untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaan Tuhan, ya. Disebutkan dengan jelas. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Artinya jangan sampai kita jadi batu sandungan hanya karena kita mau makan sesuatu yang kita suka makan. Ya saudara, kalau yang kita mau makan itu jadi batu sandungan, lebih baik kita jangan makan. Dan ini konteksnya yang dibicarakan oleh Roma. Kalau saya makan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa, jadi batu sandungan bagi saudara-saudara saya, demi keselamatan mereka, saya memilih untuk tidak makan. Itu wujud kasih saya kepada sesama saya atau saudara saya. Jadi, sama sekali Rasul Paulus tidak mengindikasikan bahwa makanan tidak berhubungan dengan keselamatan. Justru sebaliknya. Bahwa kalau tindakan saya memakan sesuatu daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa menjadi batu sandungan bagi saudara saya memilih untuk tidak makan. Itu artinya, saudara, ya, bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jangan kita utamakan selera kita, ya, tapi kita utamakan keselamatan orang lain. Ya. Tapi dia tidak sama sekali bermaksud untuk menyatakan bahwa keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan selera. Tidak sama sekali, saudara. Karena manusia berdosa dan kita menderita oleh karena segala dosa yang ada di atas dunia ini. Segala penderitaan terjadi di atas dunia ini oleh karena bisa dibilang selera yang dipuaskan dan melawan kehendak Tuhan. Ya, saudaraku, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa makanan itu harus kita waspadai. Mengapa? Di dalam Yeskiel 16 ayat 49 berbicara mengenai dosa daripada Sodom, dan bisa dikatakan itu juga dosa dari Gomora, sehingga mereka harus dibakar, ya. Sodom dan Gomora harus terbakar, dibinasakan oleh api kekal. Di dalam Yeskiel 16 ayat 49, lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, ya. Apa katanya yang menjadi dosa daripada Sodom sehingga akhirnya terbakar habis dengan api yang kekal? Oleh karena kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Saudaraku, dengarkan sekarang ini.
Apakah ini menjadi dosa yang kita juga lakukan, baik sadar maupun tidak sadar? Apa dosa dari Sodom? Karena mereka congkak, dan mereka punya kecongkakan secara khusus ditunjukkan dengan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup, sehingga mereka tidak peduli dengan orang-orang yang lain, ya, tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin, hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, makanan yang memuaskan mereka. Mereka punya makanan yang berlimpah, tapi tidak mau membagi kepada orang yang sengsara dan miskin. Ini dosa dari Sodom. Oleh karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ya, saudara dengarkan. Ini satu pelajaran yang sangat penting. Kita dikuasai setan kalau kita membiarkan kedagingan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, ini pelajaran yang sangat penting dari buku Daniel. Tuhan mau memberitahukan pelajaran-pelajaran ini. Kalau kita mau menang di akhir zaman, kita harus menaklukkan selera. Apa yang tidak kita taklukkan akan menaklukkan kita. Itu sebabnya Daniel mengerti ini. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Kalau Daniel tidak diajar di rumahnya, kira-kira dia mampu lakukan itu? Tidak, karena dia seorang muda. Ya, bayangkan seorang muda diajak ke Kentucky, diajak ke McD, dan dikasih makanan dan minuman yang enak. Kalau dia tidak punya integritas, kalau dia tidak punya keteguhan prinsip, bahwa saya hanya mau makan untuk memuliakan Tuhan. Dan dia tahu kalau dia makan yang tidak sehat, dia sedang tidak memuliakan Tuhan. Ya, mengapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal 9, di dalam 1 Korintus pasal 9, atau saya mulai dari pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya, saudara dengarkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara dengarkan, jelas sekali bahwa saya dan saudara adalah bait Allah dari Roh Kudus. Kalau kita membinasakan bait Allah ini, maka kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Ini firman yang disampaikan. Ya, sekarang dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Ya, saudaraku, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dengarkan ayat-ayat ini. Muliakan Allah dengan tubuhmu lebih jauh. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, panggilan kepada saya dan saudara pada saat ini, berdasarkan apa yang terjadi di masa yang lalu, ya, Sodom dan Gomora binasa karena mereka memuaskan selera makan mereka. Ya, orang-orang yang hidup pada zaman Nuh juga binasa karena mereka memuaskan selera mereka. Saudara, kalau saya dan saudara juga memuaskan selera di akhir zaman ini, maka kita juga akan binasa. Kita harus ingat bahwa tubuh kita, pikiran kita,
jiwa kita, ini semua sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dia telah membeli saya dan saudara dengan dirinya, dengan nyawanya, dengan kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus layak untuk menuntut kita memberikan segala persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita. Ayat yang terakhir saya mau baca di dalam Markus pasal 12. Saudara, Markus pasal 12 mengatakan ayat 29 dan 30-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu aspek rohani, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan segala perasaan, itu aspek rohani. Dan dengan segenap jiwamu, ini aspek sosial, ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan aspek rohani, juga dengan aspek sosial. Dan dengan segenap akal budimu, itu aspek mental. Dan dengan segenap kekuatanmu, saudara, itu aspek apa? Jasmani. Kalau kita semakin sehat, maka kita punya pikiran mental semakin baik. Maka kita punya hubungan sosial semakin baik. Dan ketika kita punya hubungan sosial semakin baik, maka kita semakin bisa dikatakan menuruti perintah Allah. Maka kita akan semakin dikasihi oleh Allah, itu aspek rohani. Dan kita semakin dikasihi oleh sesama. Ayat 31 katakan, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, semua aspek di dalam kehidupan kita, kita lakukan, kita kasihi Tuhan, dan secara otomatis kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan mengasihi istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, tetangga-tetangga kita. Dalam nama Yesus saya bawa firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan siang hari ini. Tuhan, panggilan-Mu kepada kami siang ini untuk mengasihi Engkau secara jasmani, secara mental, secara sosial, dan secara rohani. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa mengasihi Engkau dalam semua aspek ini. Agar kami semakin dikasihi oleh Engkau dan dikasihi oleh sesama kami. Agar kami semakin menjadi orang yang mengasihi. Tuhan, jadikan kami setiap hari orang yang bisa menjadi saluran kasih Tuhan Yesus kepada orang yang ada di sekitar kami. Dan itu tidak mungkin kami lakukan sebelum kami datang duduk dekat kaki Yesus. Berkati semua kami yang mendengarkan firman ini secara langsung maupun lewat rekaman. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan COVID-19 maupun yang sedang berkekurangan makanan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, puji Tuhan untuk firman yang baru saja dibagikan oleh Pendeta Roy Pitoy. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah bergabung dalam Bible Study kita siang ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, ingin didoakan, maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, bisa menghubungi kami lewat chat WhatsApp ke nomor 0896 38 411 655. 0896 384 11655. Dan jangan lupa untuk terus bergabung bersama kami dan ajak teman-teman kita semua untuk bergabung dalam pembahasan firman Tuhan dengan tema When Future Rhymes with History setiap hari Senin sampai Kamis jam 12 siang. Dan dari Senin sampai Jumat jam 12 siang. Dan untuk seri-seri selanjutnya bisa juga dilihat melalui sosial media kami, God's Word Ministry, dan Ada Tertulis.
Terima kasih sekali lagi teman-teman dan Pendeta Roy Pitoy. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati.